kota Madinah. Lalu beliau melihat kesibukan orang-orang yang ada di pasar Madinah. Semuanya sangat sibuk dengan dagangannya. Lalu beliau berteriak, "Wahai para penduduk Madinah yang ada di pasar, kenapa engkau sibuk semuanya di pasar? Tahukah kalian bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam warisannya sedang dibagi kepada mereka yang mau pergi ke masjid, yaitu ke Masjid Nabawi." Lalu orang-orang yang tahu teriakannya sahabat Nabi ini, Sayyidina Abu Hurairah, mereka berbondong-bondong menuju ke masjid. "Apa itu warisannya? Saya jangan sampai nggak kebagian nih. Ayo cepetan kita ke Masjid Nabi." Mereka berbondong-bondong ke Masjid Nabawi. Sesampainya di masjid, mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu kembali ia rame-rame ke pasar. "Ya Abu Hurairah, engkau bilang warisan Nabi sedang dibagi-bagi di masjid." "Iya betul." "Mana warisannya? Apakah engkau tidak melihat seorang pun di masjid?" "Ada orang-orang yang kulihat mereka sedang sholat, mereka sedang ngaji Quran, mereka sedang taklim, mereka sedang berzikir." Nah, itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ambiya malam yuwarith dinaran wala dirhaman." Bukankah para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham? Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Maka ambillah warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling banyak mengambilnya, ia yang akan mendapat keuntungan yang besar. Bukankah Rasul Sallallahu Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, kalau Allah menghendaki hambanya itu suatu kebaikan, apa yang akan Allah berikan? Apakah harta? Bukan. Uang yang banyak? Bukan. Benda? Bukan juga, karena semua itu akan binasa dan akan hilang. Jika Allah menghendaki seorang dalam kebaikan, maka ia akan diberi oleh Allah suatu pemahaman tentang agamanya. Maka kita berkumpul pada malam hari ini bagikan kita untuk mengambil nanti warisan-warisan dari sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibagikan malam hari ini kepada hadirin hadirat, yang mana para ulama adalah pewaris para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu yang akan disampaikan nanti itulah pembagian warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dan mengambil daripada warisan-warisan tersebut. Maka di malam hari ini kita sangat bersyukur dan beruntung berkat wasilah daripada Ustaz Rahmat dan juga saudara Zainuddin, Ahmad Zainuddin, kami dari Majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berkumpul dengan penduduk Telogo Pakis, Petung Riono. Ya, semoga perjumpaan ini yang terakhir dan selama-lamanya kita tidak akan berjumpa kembali. Walaupun kita hanya sebentar, insya Allah kita akan berlanjut nanti berjumpa di barzah di akhirat. Dan malam hari ini tempat ini menjadi saksi bagi kita bahwa malam hari ini kita berkumpul untuk merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merindukan apa-apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan, berupa kasih sayang, berupa anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan
malam hari ini. Dan sebagai penutup, kita mendengarkan daripada nasihat Al-Imam Ibnu Rajab, yang mana ini sangat penting untuk kita ambil hikmahnya, karena momennya saat ini adalah Idul Adha. Ya, kemarin kita insya Allah semua puasa ya di bulan Dzulhijjah ini, di hari Tarwiyah dan Arafah. Namun keutamaan Arafah ya bagi mereka yang saat ini belum bisa pergi haji, mungkin ada dari warga sini yang sudah mendaftar namun tidak jadi berangkat. Namun apa kata Imam Ibnu Rajab? Beliau mengatakan, man lam yastati' wukuf bi Arafah falyukif inda hududillah alladhi Arafah. Barang siapa yang tidak bisa wukuf di Arafah, wukuf artinya diam di Arafah, maka diamlah engkau di rumahmu, di tempatmu, dengan tidak melanggar batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau bisa, maka engkau akan mendapatkan pahala orang yang wukuf di Arafah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang luas itu tidak bisa dibatasi, yaitu apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahmatnya Allah tidak hanya sampai kepada mereka yang wukuf di Arafah, tetapi wasiat kulasai, rahmati wasiat kulasai, kata Allah, rahmatnya Allah sampai kepada segala sesuatu. Kalau dari umat Nabi SAW hatinya terikat dengan Arafah, maka ia akan mendapatkan pahala-pahala sebagaimana orang yang duduk di Arafah, yang diam diri di Arafah. Sebagaimana Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau ini saat wukuf di Arafah itu tidak banyak meminta kepada Allah, tidak banyak berdoa, tidak banyak berzikir. Beliau hanya diam duduk seraya menaruh janggutnya di atas tangannya seperti ini, dan beliau merenung, bertafakur kepada Allah. Ya Allah, saya kok selama ini hidup hanya begini saja, hanya itu yang beliau pikirkan. Namun apa, ternyata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah agung berkat ibadah tafakur beliau di saat wukuf di Arafah. Yang kedua, pesan dari beliau, man lam yasti mabit bimina falyabit ala ta'atillah. Barang siapa yang tidak bisa mabit di Musdalifah, yang tidak bisa nginap ya di Musdalifah, maka hendaknya ia nginap di tempatnya, di rumahnya bersama Allah. Bukankah orang yang cinta akan selalu menantikan pertemuan dengan kekasihnya? Maka demikianlah orang-orang yang beriman ketika ia berada di rumahnya dan ia tidak melanggar hukum-hukum Allah, dan dia dan dia tetap bertakwa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beliau juga pesan, barang siapa yang belum bisa untuk menyembelih kurban di Mina, maka dia bisa menyembelih kurban di tempatnya ya.
Kalau tidak bisa berkorban gimana? Ya, kalau di dalam fikih korban unta, sapi itu paling banyak untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Kalau belum mampu gimana? Bisa ngambil pendapat Imam Ibnu Abbas, ya boleh ia memotong ayam tapi di rumahnya, jangan di masjid, ya karena nggak bakal diterima. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai amalan di hari nahar, di hari korban itu. Amal yang paling baik di sisi Allah adalah hirakatid dam, yaitu mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Kalau tidak mampu gimana? Maka kata Imam Ibnu Rajab, maka sembelihlah hawa nafsumu, maka sungguh itu merupakan pahala kurban. Dan menyembelih hawa nafsu adalah perang yang paling dahsyat yang ada pada diri setiap manusia. Dan yang terakhir, apabila ia tidak bisa sampai ke Baitullah karena tempat yang sangat jauh, ketahuilah fa'innahu, karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala aqrab, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan urat lehernya, urat nadinya. Ya, kalau mengharapkan Allah, kalau tidak bisa ke Mekah, maka mendekatlah ke pemilik Ka'bah, ke pemilik Mekah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau bisa mendekatnya walaupun di rumah, itu akan sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi umat Nabi Muhammad SAW, setiap kejadian yang ada di alam semesta ini, mau berupa musibahkah, ujian, wabahkah, dan lain sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi umat Nabi Muhammad SAW, karena apabila ia bersabar dan mengikuti tuntunan-tuntunan sang Nabi SAW, balasannya sangatlah agung dan tidak dapat diganti dengan apapun, asal ia selalu di dalam rel Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadrat yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa kita nantikan segala nasihatnya, wabil khusus kepada guru-guru kita, Dewan Guru Majelis Rasulullah SAW, ya Kiai Haji Imam Hanifun Nusuk atau yang biasa kita kenal Gus Nif, dan juga Al-Ustadz Muhammad Fatul Id, Ustadz Ar-Rahman, dan para asatidah lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT dipanjangkan usianya dalam sehat afiah, dan semoga bermanfaat ilmunya, dan serta semoga diberi kesabaran dalam membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum penyampaian mauidhah daripada guru kita ingin mendengarkan sedikit sambutan. Ada 2 sambutan. Yang pertama dari Bapak Kepala